Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ini penting sekali kita mempelajari tentang sejarah-sejarah sehingga kita dapat merenungi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu di antara salah satunya nikmat yang paling besar adalah agama Islam. Kita bisa menganut agama Islam, itu nikmat Allah yang paling besar ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian menurut beberapa catatan sejarah, agama Islam tiba dan masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat. Wilayah Indonesia kala itu belum berbentuk negara kesatuan seperti saat ini, yang lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Karena dahulu masih dikuasai oleh beberapa kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian agama Islam masuk perlahan ke sendi-sendi masyarakat dengan jalan yang damai hingga akhirnya menggantikan kerajaan terdahulu dan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas hingga saat ini. Agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Nusantara pada saat itu, pada masa itu, karena beberapa faktor. Setelah Islam muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, komunitas Islam juga memiliki peranan yang penting. Dalam apa? Dalam mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia, hingga ikut memperjuangkan kemerdekaan dan melawan para penjajah. Nah, sekarang kita akan coba pelajari yang pertama, masuknya ajaran Islam di Indonesia. Berbagai macam agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha telah dianut oleh masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam. Bahkan pada abad ke-7 sampai ke-12 Masehi, beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Berkaitan dengan masuknya Islam di wilayah ini, para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai masa masuknya Islam ke Nusantara ini. Namun mereka sepakat bahwa daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang menjadi pintu masuk Islam adalah pantai Sumatera bagian barat. Berawal dari daerah itulah Islam menyebar ke berbagai pelosok Indonesia. Dari wilayah-wilayah Pulau Sumatera selain pantai Sumatera bagian utara, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, serta Kepulauan Maluku dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Setelah Islam masuk ke kawasan Nusantara, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok-pelosok pulau. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan Islam sudah diterima oleh penduduk kawasan Nusantara dan menjadikan berkembangnya sangat cepat. Apa saja?
Yang pertama, syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Jadi masuk Islam itu mudah sekali. Seorang dianggap telah beragama Islam jika ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja sudah dianggap sudah beragama Islam. Apa 2 kalimat syahadat itu? Yaitu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diulang 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Misalkan kan baru masuk Islam, tak ngerti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa masing-masing. Pakai Madura ya gak apa-apa, pakai Maluku, pakai Sulawesi, pakai Banjari, pakai Jawa dan lain sebagainya, sesuai dengan yang dia pahami. Dengan cara misalkan pakai bahasa Indonesia, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diulang 2 kali. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, orang yang mengucapkan seperti itu sudah dianggap beragama Islam. Jadi masuk Islam itu mudah sekali ya. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal kasta-kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Jadi ajaran Islam itu tidak mengenal kasta-kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Dianggap manusia itu sudah punya modal yang sama ya. Di hadapan Allah itu punya modal yang sama, baik yang miskin, yang kaya ya. Semua itu punya kedudukan yang sama. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Upacara-upacara yang diadakan agama Islam itu disederhanakan sederhana mungkin. Misalkan acara tahlilan, nah, banyak sekali ya. Orang-orang banyak yang komplain masalah tahlilan. Ada yang mengatakan apa tahlilan itu syirik. Nah, dikatakan syirik, masya Allah ya, naudzubillah min dzalik. Padahal tahlilan yang dibaca itu apa gitu loh. Dilihat dulu yang dibaca ketika tahlilan itu, membaca zikir, membaca kalimat la ilaha illallah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Yang dibaca itu loh zikir-zikir yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran hadis. Kok sebisa-bisanya dianggap syirik? Naudzubillah min dzalik ya. Ini orang-orang munafik yang mengatakan seperti itu ya. Nah, upacara keagamaan itu sangat sederhana. Walaupun kita mengadakan acara tahlilan, kemudian misalkan kebiasaannya orang Indonesia kan disuguhi ya, dijamu, para undangan dijamu. Walaupun dijamu dengan hanya 1 potong roti pun tidak masalah, ataupun tidak punya uang, tidak ada uang untuk membeli roti, ya udah air putih, dikasih air putih sudah selesai, tidak masalah ya. Itu adat agama Islam, tidak mempersulit ya, menggampangkan. Itulah agama Islam, dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya ya, untuk upacara-upacara keagamaan. Nah, kemudian yang 4,
agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, dan dalam penyebarannya tidak dilakukan dengan kekerasan. Upacara-upacara terus yang ada di Indonesia itu kan sebelum adanya Islam masuk ke Indonesia, Nusantara ini mempunyai adat kebiasaan atau tradisi ya berbagai macam. Islam mengikuti, tapi sama Islam sedikit demi sedikit dirubah. Ya, contohnya seperti kebiasaannya di Nusantara ini, kalau ada orang meninggal, dia itu setelah ada orang meninggal, kemudian malamnya itu berfoya-foya, ada yang minum minuman keras, ada yang bermain judi. Ya di rumahnya orang yang meninggal tadi itu, alasannya dengan cara menghibur, orang yang telah tertimpa musibah. Nah, di sini Islam menggantikan acara-acara seperti itu, acara mabuk-mabukan, acara judi, acara joget-jogetan. Nah, itu diganti dengan acara tahlilan selama 7 hari. Ya, dulu sudah ada acara seperti itu. Jadi menghibur orang yang sudah meninggal dunia, yang mendapatkan musibah, dihibur sampai 7 hari. Nah, makanya Islam merubah dengan cara berzikir, ya, sampai 7 hari, kadang ada yang sampai 3 hari, tidak masalah. Ya, itulah Islam, ya, merubah dari yang jelek menjadi yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang Islam yang baik. Kemudian runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu terbesar se-Asia Tenggara, menjadikan para pendakwah mudah dan lancar dalam menyebarkan agama Islam. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan Hindu terbesar se-Asia Tenggara, menjadikan para pendakwah mudah dan lancar dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian keenam, setelah munculnya kerajaan Islam di wilayah Nusantara, banyak dari rajanya ikut berperan dalam mendakwahkan ajaran Islam. Nah, subhanallah, ya, cara-cara Islam itu secara lembut, ya, mengadakan setelah turunnya kerajaan Majapahit, Islam muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat menjadi mudah. Kebiasaan masyarakat dahulu itu kepada orang yang berpengaruh, yang mempunyai kekuasaan, mereka ikut. Nah, di sini Islam muncul, ya. Munculnya gak langsung besar gitu, dari yang kecil dulu, door to door istilahnya, ya. Kemudian berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara, terdapat beberapa teori yang membahas tentang hal tersebut, yang pada dasarnya itu masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori. Namun yang pasti, semua teori tentang masuknya Islam di Indonesia semakin memperkaya hasanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Nah, secara lebih rinci teori-teori tersebut nanti kita bahas di video yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, taufik, hidayah, dan ridhonya Allah, sehingga kita mampu untuk mempelajari tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Apabila ada kelebihan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.